Sebelum menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Halo, di video pembelajaran kali ini kita akan lanjut tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana topik di video kali ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jika kamu ingin membeli sayur-sayuran, misalnya wortel, kentang, kol, atau seledri, biasanya kita memilih sayuran yang berkualitas bagus dengan ukuran yang lebih besar. Mengapa sayur-sayuran yang diperdagangkan di pasar memiliki kualitas dan ukuran yang berbeda-beda? Faktor apakah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman sayuran tersebut? Di video kali ini akan kita bahas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, faktor luar atau eksternal dan faktor dalam atau internal. Kita akan bahas satu persatu dari faktor-faktor tersebut, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Yang pertama, faktor dalam atau internal. Faktor dalam atau internal yang mempengaruhi pertumbuhan bersumber dari dalam tumbuhan itu sendiri, yaitu ada dua, gen dan hormon. Gen berfungsi mengatur reaksi kimia dalam sel, terutama sintesis protein dan enzim, sehingga mempengaruhi bentuk dan ukuran dari tumbuhan itu sendiri. Sedangkan hormon adalah substansi yang sangat aktif dalam proses metabolisme. Meskipun hormon diproduksi dalam tubuh, tetapi hormon dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya hormon auksin dapat rusak jika terkena cahaya. Hormon ini dapat berfungsi memacu pertumbuhan dan pembelahan dan pemanjangan sel, tetapi ada juga yang menghambat pertumbuhan. Berikut adalah contoh-contoh dari hormon. Nah, berikut jenis-jenis hormon pada tumbuhan dan pengaruhnya. Yang pertama, hormon auksin, misalnya IAA. Hormon ini mendorong pemanjangan batang, pertumbuhan akar dan buah. Nah, tempat produksinya itu ada di embrio biji, meristem batang, dan daun-daunan. Selanjutnya, hormon sitokinin, misalnya zeatin, mempengaruhi pertumbuhan akar dan diferensi akar. Nah, tempat produksinya itu disintesis pada akar, diangkut oleh organ lain. Yang ketiga, giberelin, misalnya GA3, mendorong perkecambahan biji dan tunas, diproduksi dalam meristem batang, meristem akar, dan daun. Yang keempat, asam abisat, menghambat pertumbuhan, menutup stomata selama kekurangan air, dan menunda dormansi. Tempat produksinya itu disintesis pada daun, batang, buah, dan biji. Selanjutnya ada gas etilen, mendorong pemasakan buah, menyebabkan batang tumbuhan menjadi tebal, diproduksi di jaringan buah. Selanjutnya kita bahas faktor yang kedua, yaitu faktor luar atau eksternal. Faktor luar ini merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan dan sumbernya itu berasal dari luar lingkungan. Nah, faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ada beberapa. Yang pertama, nutrisi ataupun makanan. Kita sama-sama sudah tahu bahwa nutrisi ataupun makanan pada tumbuhan diperlukan untuk proses kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan, maupun untuk menghasilkan bunga dan buah. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah cahaya. Selain berpengaruh langsung terhadap proses fotosintesis, cahaya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan, yang dapat diamati dengan membandingkan suatu jenis tumbuhan yang tumbuh di tempat yang terang atau cukup cahaya dengan tumbuhan sejenis yang tumbuh di tempat yang kurang cahaya atau di tempat gelap. Nah, tumbuhan tersebut memiliki laju pertumbuhan dan bentuk tubuh yang berbeda. Pernahkah Anda menemukan tumbuhan dengan bentuk batang membengkok, tinggi, lurus, atau pendek? Nah, cahaya matahari ini
berperan dalam mengendalikan hampir semua tahap pertumbuhan mulai dari perkembangan, pertumbuhan batang dan daun, hingga respon gerak pertumbuhan. Nah, jadi peranan cahaya ini sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pengaruh dari faktor luar tumbuhan. Nah, berikut adalah contoh pengaruh faktor luar terhadap tumbuhan. Nah, di sini juga ada pengaruh hormon IAA dan kinetin dalam pertumbuhan kultur jaringan. Selanjutnya, kita akan bahas faktor yang ketiga adalah air. Air diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang sangat besar. Tanpa air, tumbuhan tidak bisa hidup. Fungsi air pada tumbuhan ada beberapa, yaitu sebagai pelarut zat yang diperlukan oleh tumbuhan, bahan dasar reaksi biokimia, sebagai medium berlangsungnya reaksi metabolisme, mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, dan masih banyak jenis ataupun fungsi dari air yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi jika tumbuhan tersebut kekurangan air, tumbuhan akan layu dan terjadi penurunan tekanan telur pada selnya. Selanjutnya yang keempat ada derajat keasaman atau pH. Hujan asam itu dapat menambah keasaman tanah. Nah, jika keadaan tanah terlalu asam, klorofil akan rusak sehingga mengganggu proses fotosintesis. Nah, tanah bekas rawa-rawa dan tanah posolik yang berwarna merah kekuningan itu cenderung bersifat asam. Nah, tanah jenis ini harus dicampur dengan kapur sebelum ditanami agar keasamannya berkurang. Nah, ada juga beberapa jenis tumbuhan seperti bunga hortensia. Nah, keasaman tanah dipengaruhi terhadap warna bunga tersebut. Nah, faktor selanjutnya ada kadar garam. Nah, kadar garam NaCl dan garam-garam lainnya dalam air tanah itu sangat berpengaruh pada proses penyerapan air oleh rambut akar. Nah, jika kadar garam air tanah terlalu tinggi, itu akan menyebabkan sel tumbuhan kehilangan cairan sel dan akan mengalami plasmolisis. Nah, faktor yang selanjutnya adalah oksigen atau O2. Nah, oksigen itu diperlukan tumbuhan untuk bernafas. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika kebutuhan terhadap oksigennya tercukupi. Nah, kekurangan oksigen itu dapat merangsang produksi hormon etilen yang menyebabkan beberapa sel dalam korteksnya itu akan mengalami penuaan dan mati. Nah, tumbuhan yang terlalu banyak disirami ini akan kekurangan oksigen. Kenapa? Karena tanah kehabisan ruang udara penyedia oksigen. Nah, tanah yang padat dan liat itu mengandung sedikit oksigen sehingga perlu dicampur dengan kompos agar menjadi gembur. Nah, biasanya nih ya, para petani itu melakukan penggemburan tanah secara berkala, misalnya dengan pencangkulan secara hati-hati agar tumbuhan dapat bernafas. Nah, tumbuhan yang hidup di daerah yang kekurangan oksigen, misalnya di rawa-rawa, itu memiliki akar nafas yang banyak seperti pada tanaman bakau. Nah, selanjutnya faktor yang ke-7 ada suhu. Salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu. Suhu yang kurang sesuai akan menyebabkan kerja enzim di dalam sel tersebut kurang optimal, sehingga proses metabolisme seperti fotosintesis itu akan terganggu. Nah, pada umumnya tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada suhu optimum antara 10 sampai 38 derajat Celcius. Nah, tumbuhan tidak dapat hidup pada suhu di bawah 0 derajat Celcius dan di atas 40 derajat Celcius. Nah, namun ada beberapa jenis tumbuhan dia itu dapat hidup di 4 musim. Nah, tumbuhan ini akan mensintesis protein khusus, yaitu protein kejut panas dalam jumlah banyak ketika suhu mendekati 40 derajat Celcius. Nah, protein kejut panas ini berfungsi untuk mencegah denaturasi enzim. Selanjutnya yang ke-8 adalah kelembapan.
Nah, kelembapan udara maupun tanah itu berkaitan dengan ketersediaan air. Nah, kelembapan pada tanah ini ditentukan oleh kandungan zat organik. Nah, biasanya tanah yang gembur itu banyak mengandung kompos mampu menyerap air sehingga akan selalu terjaga kelembapannya. Nah, kelembapan udara itu mempengaruhi transpirasi loh. Kelembapan udara yang terlalu tinggi itu akan menghambat proses transpirasi sehingga pengangkutan air dan garam mineral akan berjalan lambat. Nah, itulah dia faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Saya ulangi sekali lagi, ada makanan, air, suhu, kelembapan, cahaya, oksigen, pH, suhu, dan jenis-jenis faktor yang lainnya. Oke, di video ini kita sudah bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di deskripsi saya juga sudah cantumkan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan ini, di mana di situ kita bahas apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada di video ini. Jadi, kalau ada misalnya pertanyaan, silahkan langsung ditanya, dan semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih.